Annabel diam di dalam ruangan kerja suaminya. Riz saat ini ada jam operasi. Sudah 4 jam Annabel menunggunya. Gadis itu diam, membawa ponsel milik Riz, berbaring di atas berangkar dan diam di sana sendiri. Sudah lama aku tidak tahu kabar tentang ayah. Bagaimana kabar ayah dan kakak sekarang ya? Apa dia tahu kalau aku hamil? Apa mereka tahu kalau sekarang ini sudah sembuh? Lirik Annabel memeluk ponsel suaminya. Annabel menatap layar ponsel itu lagi. Ia mencoba mencari akun sosial media milik sang kakak, namun ia tidak menemukannya. Gadis itu nampak bingung. Tidak ada kabar apapun tentang ayah dan kakaknya. Annabel mengubah posisinya menjadi duduk bersandar sebelum mendengar suara pintu yang terbuka. "Sayang," panggil Riz membuka tirai putih di mana Annabel yang kini duduk di sana dan menatapnya lesu. Laki-laki itu masih dengan seragam operasinya. Riz berjalan mendekati Annabel. Ia memeluk Annabel dan meletakkan kepalanya di pundak sang istri. Nafasnya terdengar begitu berat kelelahan saat ini. Jemari Annabel meninggalkan peran rambut hitam Riz. "Ada apa sayang? Bagaimana operasinya?" tanya Annabel. Riz menarik dirinya dan laki-laki itu melepaskan seragam operasinya di hadapan Annabel. "Semuanya berjalan dengan baik, dengan waktu lebih dari 4 jam. Aku rasa ini begitu cepat. Untung saja Sena tadi hadir. Kalau hanya aku dan Salim mungkin sangat kewalahan," ujar laki-laki itu menceritakannya. Annabel memberikan senyuman tipis padanya. Riz menyebutkan kedua matanya. Ia melipat pakaian operasi itu dan meletakkannya pada lemari kecil. "Kau tidak tidur dari tadi?" tanya Riz, mendekatinya lagi. "Tidak, aku kan menunggumu. Aku pikir operasinya hanya sebentar. Ternyata lama," jawab gadis itu. "Riz, apa kau tidak tahu kabar tentang ayah dan kakakku?" tanya Annabel pada Riz. Riz masuk ke dalam mobil dan ia menutup pintu mobilnya dengan cukup kuat. "Tidak, sudah lama aku tidak mendengar kabar tentang kakak dan ayahmu. Tapi setauku 2 minggu setelah kau pergi waktu itu, aku mendengar ayahmu masuk ke dalam penjara." Riz terdiam dan ia nampak mengingat-ingat lebih dalam lagi. Ayahku masuk ke dalam penjara?" pekik Annabel. Riz menganggukkan kepalanya. "Ya, itulah yang aku ingat." Nampak ekspresi kecewa dan sedih ditunjukkan oleh Annabel, namun ia berusaha untuk menutupinya karena gadis itu tahu kalau ayahnya adalah laki-laki yang seringkali bersifat kurang ajar. Riz memperhatikannya. Ia terkekeh melihat ekspresi Annabel saat ini. "Apa kau ingin menjenguk ayahmu di tahanan?" tanya Riz. Annabel meliriknya sekilas. Memangnya boleh?" tanya Annabel. "Tentu saja tidak. Aku lebih akan memilih untuk menahanmu di rumah daripada aku harus memberikan izin untuk menjenguk ayahmu di penjara. Dia benar-benar tidak tahu terima kasih sama sekali. Bukannya aku merendahkannya, tapi itulah fakta yang aku dapatkan dari ayahmu," ujar Riz berkata jujur melalui apa yang ia lihat. Isi hati gadis itu sangat kacau. Keluarganya yang sangat-sangat berantakan. Anda boleh menyalahkan ini semua. Sudah pasti kesalahan Annabel. Sepertinya memang aku yang salah di sini. Tapi mau bagaimana lagi? Lirik Annabel tersenyum tipis. Riz menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. "Jangan salah-salahan lagi. Tidak ada yang salah di antara kita. Paham?" Annabel mengangguk. "Iya, Riz." Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Annabel tidak bisa tidur malam ini. Ia terus kelimpungan dan merasakan hal yang tidak nyaman padanya. Riz yang sadar akan istrinya tidak tidur sejak tadi. Laki-laki itu langsung bangkit dari tidurnya. Ia duduk dan menatap Annabel yang kini menoleh padanya dengan ekspresi terkejut. "Riz," lirik Annabel dengan wajah manjanya. "Ada apa sayang? Kenapa kau tidak tidur? Apa yang kau pikirkan?" tanya Riz hendak memeluknya. "Aku tidak tahu kenapa, tapi perutku sangat mulas sekali. Rasanya tidak nyaman. Biasanya aku tidur miring itu tidak terlalu sakit,
tapi ini sama sekali tidak nyaman, keluhnya dengan wajah sedih dan ingin menangis. Riz langsung bangkit dan membantunya. Ia menumpuk bantal di belakang Annabel dan membantunya bersandar, namun ternyata hal itu tidak berhasil. Annabel beralih memeluknya. Gadis itu menyandarkan kepalanya di dada bidang Riz. Ini tidak enak, aku tidak pernah seperti ini, kenapa sakit sekali? Cicitnya mendongakkan kepalanya menatap Riz melas. Laki-laki itu mengusap kening Annabel yang basah berkeringat. Ia dan memeluknya. Diam dan tenanglah, pejamkan kedua matamu. Kalau aku bisa tertidur, kita tunggu sampai pagi, ujar laki-laki itu. Annabel memeluknya erat. Gadis itu berusaha untuk tertidur, namun sesekali ia merintih kesakitan. Riz memejamkan kedua matanya rapat saat ia merasakan gigitan di pundaknya. Annabel tidak bisa tidur juga. Riz mengusap punggungnya pelan-pelan. Riz, diri Annabel merengek. Ana, kita ke rumah sakit ya, bujuk Riz. Tidak mau diinfus, jawabnya menggelengkan kepalanya. Tidak diinfus sayang, hanya diperiksa saja. Apa kita ke tempat dokter Amina? Tawa Riz. Annabel terdiam dan nampak berpikir. Dengan rasa sakit itu semakin sakit hingga ia menganggukkan kepalanya. Iya, aku mau, ayo pergi sekarang, ajaknya. Riz langsung menyahut mantel hangatnya. Ia memakaikannya pada Annabel dan laki-laki itu sendiri. Kini segera mengganti pakaiannya. Usai bersiap, Riz langsung menggendong Annabel dan mengajaknya keluar dari dalam kamar. Gadis itu menangis merintih-rintih kesakitan, padahal bulan ini bukanlah bulan kelahiran anaknya. Tapi kenapa Annabel bisa merasakan sesakit ini, seperti orang akan melahirkan? Kita ke rumah sakit saja, seru Riz. Tidak mau, aku tidak mau ke rumah sakit, pekik Annabel. Riz sama sekali tidak mendengarkannya. Menuruti rasa takut yang dialami oleh Annabel, ia tidak akan tega melihat istrinya terus-terusan kesakitan seperti ini. Laki-laki itu tetap melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi karena ia membawa Annabel ke rumah sakit dan tidak akan ada lagi penawaran untuknya. Aku ini kenapa? Kenapa sakitnya seperti ini, Riz? Ini kenapa? Tangisnya di dalam mobil. Riz tidak bisa menjawab karena ia juga tidak tahu dan tidak ikut merasakan. Laki-laki itu berusaha membuatnya untuk tenang. Sabar sayang, kamu sebentar lagi kita sampai di rumah sakit dan sakitnya akan diobati, jawab Riz mengusap punggung tangan Annabel. Kenapa rumah sakitnya jauh sekali? Lirik Annabel. Tidak, sebentar lagi kita akan sampai. Mobil itu melaju cepat. Tidak sabar ia ingin segera sampai di rumah sakit. Untunglah tengah malam ini sangat sepi. Beberapa menit kemudian mobil hitam milik Riz sampai di rumah sakit. Laki-laki itu menggendong Annabel keluar dari dalam mobil dan membawanya masuk ke dalam rumah sakit. Para perawat dengan sigap langsung membantu istri pemilik rumah sakit yang saat ini tengah kesakitan. Apa dokter Sahira dan dokter Amina tidak ada di sini? Pekik Riz pada suster Alma. Ada dokter Sahira baru saja membantu persalinan pasiennya, jawab suster Alma. Baiklah, sekarang aku dan yang lainnya akan membawa Annabel. Suster Alma, tolong panggilkan dokter Sahira, perintah Riz. Baik dokter Riz. Suster itu langsung berlari meninggalkan ruangan Annabel. Sudah kalang kabut kesakitan. Bahkan saat ini wajahnya berpeluh-peluh dan gadis itu menangis tidak henti-henti tanpa suara. Riz mengusap pipi Annabel dengan lembut dan ia terus membuat Annabel bertahan. Sayang, jangan menangis. Aku tahu semuanya pasti akan baik-baik saja, bisik Riz. Sakit sekali kau tahu, jawab Annabel mendongakkan kepalanya. Iya, aku tahu itu, kau pasti kuat. Riz mengecup kening Annabel dan memeluknya saat gadis itu memeluk dirinya. Riz, jangan kemana-mana, temani aku sampai nanti ya, pinta Annabel dengan lemas. Riz menganggukkan kepalanya dan mendekatnya erat. Iya sayang, aku akan menemanimu. Sakit, ini sakit sekali. Aku tidak kuat rasanya. Annabel menangis, meremas-remas lengan Riz. Gadis itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan ia berharap kalau rasa sakitnya ia alami saat ini segera berkurang. Riz memeluknya. Laki-laki itu tidak melepaskan dekapannya sedari tadi.
Ia takut kalau suatu hal buruk terjadi pada Annabel dan juga bayinya. Sabar sayang, bisik Riz. Pintu kaca terbuka dan kini nampak Aminah dan juga Sahira masuk ke dalam sana dengan mereka yang masih memakai jas putih dan juga perlengkapan kerja mereka. Riz, apa yang terjadi? Tanya Aminah. Dia tidak bisa tidur sejak tadi, Kak. Dia terus mengeluh perutnya sakit dan mulas-mulas katanya. Jawab Riz. Sahira langsung memeriksa Annabel. Wanita itu langsung memasang selang infus di pergelangan tangannya karena melihat Annabel begitu lemas. Aminah menyelimutinya dan ia juga memeriksanya dengan jeli. Usia kandungannya belum saatnya melahirkan, tapi bayi ini rupanya sudah tidak sabar. Sahira mengembuskan nafasnya pelan. Apa memang sudah saatnya, Kak? Tanya Sahira pada Aminah. Semoga Annabel kuat menahan sakit sampai pembukaan nanti. Aminah menatap Annabel dan mengusap pucuk kepalanya. Gadis itu memejamkan kedua matanya dan ia berusaha untuk tetap terlihat kuat dan juga tenang. Tahan Annabel, ini masih butuh beberapa jam lagi. Annabel memilih operasi atau bagaimana? Tanya Aminah merangkulnya. Gadis itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak mau, aku ingin melahirkan normal seperti ibu. Jawabnya. Gadis pintar, kau harus bisa menahannya sayang, bisik Sahira. Aminah menatap Riz yang kini menatapnya dengan tatapan cemas. Laki-laki itu tentu saja tidak pernah menemani seseorang yang tengah melahirkan. Istrimu akan melahirkan. Kita tunggu 2-3 jam lagi. Semoga bisa berjalan dengan cepat. Kau harus menemani dia di sini dan jangan pergi kemana-mana. Aku akan memberikan minuman dan juga buah untuk Annabel agar dia tetap punya tenaga. Aminah menepuk pundak Riz dan tersenyum. Riz tidak bisa mengatakan apapun. Laki-laki itu mengusap wajahnya dan ia terduduk di sofa. Ia terlihat begitu bahagia, sedih, frustasi dan sulit diekspresikan bagaimana isi hatinya saat ini. Kak, tolonglah. Riz menatap Aminah. Iya Riz, aku tahu ini juga yang pertama untuk Annabel, jadi aku tidak kaget kalau dia menangis sampai seperti ini. Dia juga masih sangat muda, tapi melihatnya saat ini dia terlihat begitu kuat. Kau harus menemaninya dan jangan beranjak sedikit pun. Paham? Seru Aminah menatap Riz dan menangkup pipi pemuda yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Riz mengangguk kecil dan kedua matanya kini terlihat memerah berkaca-kaca. Ajak dia untuk berjalan-jalan di dalam kamar sini saja. Aku akan kembali ke sini beberapa menit lagi setelah membelikan buah dan minuman. Perintah wanita itu. Ya, tenang saja Dokter Riz. Aku akan berada di dalam sini menemani kalian, ujar Dokter Sahira. Riz mengangguk. Ia kembali mendekati Annabel. Gadis itu tersenyum tipis, menahan rasa sakit yang ia rasakan saat ini. Sahira membantunya untuk duduk. Hingga kini Annabel duduk dan menggantung kedua kakinya. Sakitnya hilang lagi, lirih Annabel. Sakitnya akan datang dan hilang. Sebentar lagi akan datang lagi dan hilang lagi. Begitu terus sampai nanti bayinya menemukan jalan, ujar Sahira. Tersenyum merapikan rambut Annabel dan mengepangnya. Riz menangis, entah kenapa melihat anaknya saat ini yang berpeluh-peluh. Ia malah sedih dan tidak tega. Laki-laki itu memeluknya, meletakkan pipi Annabel di pundaknya dan mengusap pucuk kepalanya dengan sangat lembut. Sayang, aku akan tetap di sini menemanimu. Aku sangat mencintaimu, bisik Riz mengecup pucuk kepala Annabel. Aku lapar, aku ingin makan, bintanya. Iya, sebentar lagi makan setelah Dokter Aminah datang. Riz menatapnya dalam-dalam. Gadis itu turun dari atas ranjang dan akhirnya mengejar berjalan-jalan mengelilingi ruangan itu hingga sedikit-sedikit merasa kesakitan lagi.
namun dari ekspresi wajahnya terlihat jelas ia menahannya sampai Aminah datang membawa air minum dan buah untuk Anabel. "Anah makan dulu buahnya," ujar wanita itu, memberikan buah apel pada Anabel yang sudah ia potong-potong. "Masih sakit?" tanya Aminah. Anabel melakukan kepalanya, namun ia terlihat begitu kuat meskipun wajah putihnya tidak bisa menahan karena terlihat begitu memerah padam. "Aku ingin tidur, tolonglah." Anabel sudah tidak tahan lagi. Riz menggendongnya hingga mereka terkejut saat melihat air yang mengalir di betis Anabel. "Oh my God!" pekik Syahira. Di dalam ruangan itu riuh beberapa perawat dan ada dokter di sana. Belum lagi suara Syahira dan Aminah yang menyemangati Anabel persalinan. Gadis itu tidak menangis lagi. Ia berusaha kuat. Ia ingin menjadi ibu yang baik seperti ibunya, bukan wanita yang lemah. "Ayolah Anah, kau pasti bisa. Berusahalah," ujar Syahira. "Sedikit lagi Anah," seru Syahira. Anabel tidak mengatakan apapun. Ia tidak mengeluh. Ia hanya mengikuti apapun yang dikatakan oleh dua dokter di sampingnya. "Sayang," bisik Riz memeluknya dan menangis menggenggam tangan Anabel yang meremasnya. Peluk Anabel bercucuran di pelipis dan wajahnya. Ia nyaris putus asa saat ini dan mulai menangis. Tidak kuat," lirihnya. "No Anah, sedikit lagi. Ayo sayang," seru Syahira mengusap peluk di kening Anabel. Anabel menghembuskan nafasnya dalam-dalam dan ia menggenggam kuat, menancapkan kukunya di tangan Riz. Tidak lama setelahnya, suara tangisan bayi menggema keras di dalam ruangan itu. Nafas Anabel masih terputus-putus. Rasa sakitnya perlahan-lahan mereda. Ia tersenyum dan merasakan Riz yang kini memeluknya, mengejutnya, dan laki-laki itu menangis menggeru-geru. "Cantiknya, sangat-sangat cantik seperti Anabel," pekik Aminah tersenyum bahagia. Anabel membuka kedua matanya dan kini Aminah mendekatkan bayinya. Ia meletakkan bayi mungil perempuan itu di atas dada Anabel. Anabel masih tidak bisa berbicara karena nafasnya yang kini begitu kuat naik turun. Ia mendongak menatap Riz yang menangis. "Anak kita Riz," lirih Anabel. Riz menangis menganggukkan kepalanya. Aminah dan Syahira memukuli punggung Riz dengan pelan. "Ya ampun, aku sudah menjadi seorang papa sekarang," pekik Syahira. "Aku iri sekali, kenapa aku tidak laku-laku?" Riz mendekati bayinya. Ia mengecup kening Anabel berkali-kali dan menatap bayi yang kini gembil di pelukan Anabel. "Angela cantik sekali. Dia sangat-sangat mirip denganmu," bisik Riz mengusap pipi gembil bayinya yang memerah. "Dia sepertiku kan Riz?" lirih Anabel. "Iya, sangat mirip denganmu sayang," bisik Riz masih menangis. "Sudah jadi papa, tidak boleh cengeng begini Riz," pekik Syahira. "No, ini bukan cengeng Syahira. Ini yang namanya menangis bahagia, menemani seorang istri melahirkan. Sama seperti ia merasakan sakit yang dibawanya. Hanya saja kalau istri 10 kali lipat sakitnya." Aminah menjalankan pada Syahira. "Coba kalian lihat ini," ujar Riz menunjukkan punggung tangannya yang berdarah-darah karena Anabel yang menggunakannya untuk mencakar-cakar. "Itu tidak seberapa. Bayangkan kalau seluruh tulang tubuhmu diremukkan seperti yang Anabel rasakan tadi. Memangnya kau kuat?" seru Aminah. Riz menggelengkan kepalanya. Ia menatap bayi yang kini dibawa oleh Syahira. Anabel dibantu membersihkan tubuhnya,
oleh Aminah dan juga beberapa perawat di sana. Laki-laki itu sudah menghubungi mamanya dan juga Justin. Mereka masih dalam perjalanan ke sini. Annabel saat ini tengah bersama dengan para perawat rumah dan Riz bersama dengan Aminah yang memberikan banyak penuturan dan juga nasihat-nasihat tipis untuk menjaga Annabel dan juga bayinya. Riz, ini di luar prediksiku dan juga prediksi Sahira. Annabel melahirkan dengan sangat cepat. Aku memberikan waktu 2-3 jam. Ternyata tidak sampai, bahkan 2 jam saja tidak sampai. Aku bangga pada istrimu. Dia gadis yang kuat dan hebat. Aminah tersenyum bahagia menatap Riz. Pemuda itu langsung memeluknya. Riz memeluk erat-erat Aminah saat ini. Ia tidak bisa mengungkapkan kebahagiaan di hatinya. Aku sangat bahagia, Kak. Aku menjadi seorang papa sekarang ini, Kak. Aku dipanggil papa. Riz mengusap wajahnya dan tersenyum bahagia. Aminah mengusap pundak Riz dengan bangga. Sudah, sana masuk ke dalam dan temani istrimu, ajak dia ngobrol dan juga hibur dia. Jangan biarkan dia tertidur dulu sebelum memberikan ASI kepada anaknya, oke? Aminah tersenyum manis dan berlalu. Riz berjalan masuk ke dalam. Ia melihat Annabel yang kini bersandar dan gadis itu sudah bersih dengan mengganti pakaiannya dan juga rambutnya yang kini diikat rapi. Riz mendekatinya. Laki-laki itu memeluknya dan terima kasih sayang, terima kasih sayangku, terima kasih banyak. Annabel mengangguk. Rasanya sangat lega, Riz. Tadi itu sangat sakit, tubuhku seperti dipukuli. Ya Tuhan, untung saja kau ada di sini, ujar Annabel. Riz kembali mendekatnya. Kau sangat hebat sayang, aku bangga padamu. Aku sangat-sangat mencintaimu, anak.